cuacanya masih lebaran yang kelima nih ya. Ada tempat wisata, ada yang mengunjung ke rumah gitu kan. Nah, barangkali ini aja terakhir ya karena yang apa ini lebaran ini kan masih kental ya. Apa pada pribadi masing-masing gitu. Nah, jadi kalau nggak apa kunjung-kunjung ke rumah. Tanda. Yuk masuk. Maka sampai hati mah ya sih. Di Kusum Prabu ya, Kusum Prabu. Ya, banyak. Terima kasih selamat siang, selamat malam Pak Anai. Dan tadi Pak Anai dan Mulana menyampaikan juga bahwa ini sangat mudah-mudahan cuaca lebih bersahabat ya, dan juga lebih bagus terjangkau di tengah situasi yang tidak hanya di Melabu, tapi juga mungkin dan juga kami masih terus Totalnya bensin mau ya? Iya, nangnya bensin. Karena pilihan totalnya Pak? Apaan? Notia. Bulu kan Pak ya? Iya, dulu. Mana berarti mudun bensin dulu. melintas di puncak Perlu dia ya? Iya. Apa? Siji, loro, telu, papat, 5 ke sini Pak. Papat ya. Balik kedua ada disposal dan juga lintas yang disiapkan. Kami akan berbagi informasinya. Kami terima terlebih dahulu ada Pak Ustaz di Ciamis. Pak Ustaz, ya. Waalaikumsalam. Saya dengan Allah. ini lebarannya masih di rumah aja, belum kemana-mana. Atau udah keliling terus dari sana? Ya, di rumah. Ya. Dan di Tanjung Negeri tadi. Dan kebetulan di belakang rumah saya ada anak-anak muda sekarang. Udah naik kali. Ya, kalau lupa anak-anak kampung. Oh ya, nggak apa-apa dong. Cari olahraga. Jancu ya. Link langsung aja. Tapi tahu kan nggak ikut ini, nggak ikut minum pisang goreng itu sebenarnya aktivitas. Ada, dan makanan ringan ada. Anak-anaknya kalau mau ke rumah ya masih ada. Oke, baik. Oh kan mau menyampaikan salam-salam lebaran apa nih? Salam lebaran untuk tiga salam lebaran ada kepada tiga dan salam untuk seluruh orang dari desa Tiga Herang saya yang ada di Jakarta, yang ada di Bogor, yang ada di mana ada salam lebaran saya. Ada yang pulang, tetangga yang dari Jakarta, dari Bogor, dari mana-mana ada. Sekarang hari ini udah pulang lagi semua. Oh, udah kembali ke ini ya, ke tempatnya masing-masing ya. Nah, jadi udah agak sepi nih di Ciamis. Hah? Udah agak sepian di Ciamis berarti ya. Iya. Nah, terima kasih banyak sudah ikut bergabung di Pro 3. Selamat siang. Dari Ciamis, Pak Ukan, kita ke ruang gatekeeper dan saya Sakina akan membacakan pesan-pesan dari Anda. Safira, siapa saja yang berkirim pesan hari ini? Ya, terima kasih Desi dan juga pendengar main interaktif melalui telepon. Ada juga sebuah pesan yang sudah masuk melalui WhatsApp kami 0813999888. Informasi dari 0822 2406 sekian. Situasi lalu lintas di Jalan Pantai Tengah Selatan pintu keluar stasiun Jakarta Ayam ke arah Tambadan Express tujuan Kutoarjo juga semakin full. Nah ini juga disertai dengan foto dan juga video dan memang terlihat ya nampak adanya kepadatan orang maupun kendaraan. Kemudian dari 08570788 sekian. Selamat hari lebaran untuk semuanya para pendengar dan juga seluruh angkasawan angkasawati RRI di seluruh Indonesia.
Kemudian 0812-6896 sekian. Terima kasih, selamat lebaran juga ya. Saya lagi istirahat di rest area sebelum lanjut arus balik ke Jakarta. Semoga perjalanan lancar dan semuanya tetap sehat. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, itu tadi sejumlah informasi yang sudah masuk melalui WhatsApp kami, dan kami masih nantikan ya pendengar. Silakan Anda bisa kirimkan pesan ataupun pesan suara di 081399399888. Kristi. Terima kasih Safira, dan kali ini kita juga ingin dengar langsung bagaimana pantauan di Pelabuhan Singkil yang masih sepi pemudik. Salim Singkil Aceh menyampaikan. Salim ya? Iya, baik. Terima kasih rekan kami dari Pro 3 Jakarta, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada tepat di Desa Pulau Saroh, Kecamatan Singkil, Kabupaten Singkil, dan memantau secara langsung kondisi arus balik mudik lebaran libur lebaran 1447 Hijriah, di mana hasil pantauan kami bahwa sampai dengan pada hari ini kondisi arus balik yaitu tepat pada H+3, H+4 ya, H+4 lebaran tepat pada Rabu 20 Maret 2026, bahwasanya pelabuhan Piri cabang Singkil Kabupaten Singkil Provinsi Aceh masih terpantau landai, terutama untuk dua lintasan penyeberangan, yaitu lintasan Singkil menuju Pulau Banyak dan sebaliknya. Kemudian juga lintasan Singkil menuju Sinabang atau Sinulu Provinsi Aceh dan sebaliknya. Hal ini juga dibenarkan oleh General Manager PT ASDP Indonesia Peri Persero cabang Singkil, Rahmadian Adha, kepada RRI atau kepada kami tadi saat berbincang-bincang terkait dengan kondisi arus balik H+4 libur Idul Fitri 1440 Hijriah, di mana Rahmadian mengatakan juga hal yang sama, bahwasanya kondisi penumpang atau kondisi arus balik saat ini masih terpantau landai. Hal ini berbeda dengan pelabuhan yang ada di Labuan Bajo Selatan dan juga Pelabuhan Salam yang ada di Provinsi Aceh. Berikut sedikit penyampaian atau keterangan daripada Rahmadian kepada kami pada tadi pagi saat berbincang-bincang dengan RRI. Kalau arus balik dari Singkil Fisik ini jalan lurus malu berapa enak ke Singkil sama, Sinabang ke Singkil sama, terus itu sama aja nggak ada peringatan. Kalau lihat saja itu banyak orang lewat Pelabuhan sama jalan kalau Singkil jarak. Kemudian Rahmadian juga mengatakan meski demikian saat ini arus balik masih terpantau normal, akan tetapi saat ini tetap bersiap untuk tentunya melayani penumpang khususnya penyeberangan di dua lintasan tersebut. Bahkan menurut keterangan Rahmadian, untuk melayani penumpang penyeberangan ini pihaknya menyediakan 3 kapal, yaitu kapal Aceh Hebat 1 dan kapal Aceh Hebat 3 serta kapal Teluk Sinabang. Meskipun Rahmadian mengatakan bahwasanya ketiga kapal ini hanya 2 kapal yang bisa bersandar di Pelabuhan Singkil, yaitu kapal Aceh Hebat 1 dan kapal Teluk Sinabang. Sementara untuk kapal Aceh Hebat 3, Rahmadian mengatakan tidak bisa sandar dikarenakan pelabuhannya sedikit mengalami dangkal dan dikhawatirkan akan tentunya tidak bisa masuk ke dalam pelabuhan. Untuk saat ini untuk pelabuhan terus ada melalui beberapa lintasan penumpang, yaitu baik lintasan Singkil Sinulu maupun sebaliknya, dan juga Singkil Pulau Banyak dan sebaliknya, dan bahkan juga di sini atau melalui Selangor ini juga bisa menuju lintasan Singkil Niat Gunung Sitoli Sumatera Utara. Demikian laporan dari Singkil, paling baru melaporkan Pro3 terus mengudara Indonesia. Tradisi unik saat lebaran di Indonesia. Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri menjadi momen penting dan perayaan yang membahagiakan bagi umat Muslim. Di Indonesia sendiri, Lebaran identik dengan berbagai tradisi yang membuat suasananya berbeda dengan hari biasa. Mudik. Menjelang Lebaran, mudik
wajib terutama bagi umat muslim yang tinggal jauh dari kampung halaman untuk berkumpul bersama keluarga. Makan ketupat. Lebaran tanpa makan ketupat rasanya kurang lengkap. Makanan yang menjadi ikon khas Lebaran ini hampir dapat ditemui pada setiap rumah. Ketupat biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk seperti rendang, opor, sambal goreng, kare, dan lain sebagainya. Bagi-bagi THR. Tradisi ini dilakukan oleh para orang tua atau sanak saudara kepada anak-anak. Biasanya nominalnya akan menyesuaikan. Anak dengan usia yang lebih tua maka akan mendapat bagian yang lebih besar. Sungkeman. Saat Lebaran, biasanya ada tradisi sungkeman di mana anggota keluarga yang berusia lebih muda akan baris dan memohon maaf dengan cara mencium tangan anggota keluarga yang lebih tua atau lebih dewasa. Baju Lebaran. Sebenarnya tidak harus menggunakan Priwe nganti kantongan spanduk aja. cukup menggunakan baju terbaik yang sudah kita miliki, bersih dan rapi. Spanduk ya. Tradisi ini terus berkembang sehingga hari Kayaknya yang Lebaran bisa kayaknya. diganti dengan baju baru. Tidak heran bila pusat-pusat perbelanjaan